Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Kembali lagi kita akan mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan kita sudah masuk di pelajaran yang ke-13, pelajaran yang terakhir di triwulan ini dan di tahun ini, dengan judul penutupan mengenal Yesus dan firman-Nya. Ayat inti kita terdapat di dalam Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Saudara-saudaraku, tentunya Yohanes menulis dalam Injilnya agar supaya kita bisa mengenal Yesus dan kebenarannya, supaya kita boleh memiliki kehidupan yang kekal. Dan hal yang sama, Yesus rindu murid-murid pun lebih mengenal Yesus, supaya mereka dipersiapkan untuk pekerjaan pelayanannya. Walaupun mungkin mereka sudah hidup bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun bersama-sama di dalam pelayanan, namun kalau kita lihat mereka belum siap untuk menghadapi kematian dan kebangkitan Yesus. Untuk itulah saudara-saudaraku, Yesus datang kepada mereka untuk memberi penjelasan supaya mereka boleh lebih mengenal Dia, supaya mereka pun boleh untuk dipersiapkan untuk pelayanannya ke depan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan memasuki di pelajaran yang pertama di pelajaran hari Minggu dengan judul pertemuan di Galilea. Saudara-saudara boleh membaca ayatnya, terdapat di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Namun sebelum kita melanjutkannya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami rindu untuk mempelajari akan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti dan mempraktekannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-19, ini merupakan peristiwa setelah Yesus bangkit. Dan kita melihat murid-muridnya kembali kepada pekerjaan mereka yang semula, yaitu menjadi nelayan. Ketika mereka sedang menjalah akan jalan mereka tidak mendapat ikan satu ekor pun. Dan tiba-tiba muncul seorang yang misterius, yang tidak lain itu adalah Yesus. Namun mereka tidak mengenal Yesus pada saat itu. Dan Yesus meminta kepada mereka, apakah kalian memiliki lauk pauk untuk dimakan? Dan mereka menjawab, tidak. Lalu Yesus memberi perintah kepada mereka agar mereka menjala jalan mereka di sebelah kanan perahu mereka. Akhirnya mereka mengikuti perintah orang misterius ini dan mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Akhirnya mereka narik dan mereka ambil untuk mereka bakar dan mereka makan. Setelah mereka makan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Yesus memberikan pertanyaan penting kepada seorang murid, yaitu Petrus. Dan pertanyaan di sana dikatakan bahwa Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lalu Petrus menjawab, jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai yang ketiga kali. Dan yang ketiga kali di sini Petrus menyadari, ya, bagaimana dia katakan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudaraku, kita melihat Petrus adalah sosok yang sangat berani ketika dia mengatakan sesuatu. Dan inilah sebabnya Yesus memperlihatkan dirinya dan mau memulihkan akan bagaimana seorang Petrus ini supaya ia boleh digunakan di dalam pekerjaan pelayanannya. Kalau kita lihat di sini,
Fokus apa yang Yesus mau katakan di sini adalah Yesus rindu supaya Petrus ini memiliki suatu kerendahan hati. Ya, kalau kita lihat sebelumnya, dia dengan berani mengatakan dia rela untuk menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Namun pada akhirnya setelah Yesus ditangkap, dia mengkhianati Yesus sebanyak 3 kali ketika dia mendengar ayam berkokok 3 kali. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seringkali kita sama seperti Petrus. Dengan percaya diri kita bisa untuk melakukan pekerjaan pelayanannya. Saudara-saudaraku, kita membutuhkan satu kerendahan hati untuk melakukan pekerjaannya. Sama seperti halnya di sini Yesus rindu supaya Petrus memiliki kerendahan hati, supaya ia dipersiapkan untuk pekerjaan pelayanannya. Saudara-saudaraku, biarlah kita di dalam pelayanan juga kita boleh memiliki suatu kerendahan hati, supaya kita boleh dipakai oleh Tuhan dengan penuh kuasa untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan kalau kita lihat di sini sama seperti halnya menggambarkan murid-murid menjala ikan yang tadinya tidak ada, akhirnya mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Itu kita akan melihat di ke depan bahwa mereka akan memperoleh jiwa-jiwa yang dimana mereka akan digunakan oleh Tuhan sebagai penjala manusia. Saudara-saudaraku, kalau kita mau bekerja dengan penuh kerendahan hati dan kita mau bekerja dengan kuasa daripada Roh Kudus, Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maukah saudara untuk bekerja baginya dengan penuh kerendahan hati? Kiranya Tuhan memberkati kita semua.